Agenda sidang hari ini masih berkutat pada pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Barada Richard Eliezer untuk pertama kalinya menjadi saksi di persidangan lanjutan kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Majelis Hakim akan mendengarkan keterangan dari 3 terdakwa kasus ini, yaitu Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Ketiganya akan bersaksi secara bergantian pada hari ini. Majelis Hakim juga akan menguji keterangan masing-masing terdakwa secara silang untuk mendapatkan fakta terkait kejadian pembunuhan Yosua Huta Barat. Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal akan menjadi saksi dalam perkara terdakwa Eliezer. Dan sebaliknya, Eliezer akan menjadi saksi untuk perkara terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Baradae Bribka Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf didakwa ikut dalam pembunuhan berencana terhadap ajudan Ferdi Sambo, Brigadir Yosua. Ketiganya bersama dengan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati didakwa dengan pasal pembunuhan berencana. Dalam sidang hari ini, Richard Eliezer menangis saat menceritakan kronologis penembakan Brigadir Yosua. Sebelum penembakan terjadi, Eliezer juga sempat berdoa agar pikiran Sambo berubah. Jadi pada saat didorong itu korban cuma bilang begini, yang mulia. Ih pak, kenapa pak? Ada apa pak? Tangannya di depannya. Ih pak, kenapa pak? Ada apa pak? Ada apa pak? Baru kan beliau, kau berlutut kamu di situ. Dia jadi posisinya tuh nggak jongkok, yang mulia. Cuma agak menurun saja, yang mulia. Baru tangannya di depan dada. Coba saudara praktekkan. Siap, izin yang mulia. Jadi pada saat didorong, woi kau berlutut, didorong ke depan. Itu bang Yosua kayak gini, yang mulia. Ih pak, kenapa pak? Ada apa pak? Sambil mundur, yang mulia. Begini ya. Siap. Oke. Baru saya langsung tembak, yang mulia. Saudara langsung perintahkan tembak. Siap, yang mulia. Berapa kali saudara tembak? Seingat saya 3 sampai 4 kali, yang mulia. Tidak sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali. Saat saudara menembak, saudara melihat posisi korban. Melihat, yang mulia. Saudara berhadapan-hadapan. Berhadapan, yang mulia. Saudara arahkan kemana? Saya sudah tidak tahu kalau untuk arah tembakannya, saya sudah tidak. Setelah saudara tembak, apa yang terjadi pada korban? Jatuh, yang mulia. Apa yang diteriakkan oleh korban? Cuma ada suara mengerang aja. Begitu, yang mulia. Terus? Jatuh langsung di samping tangga itu, yang mulia. Kemudian? Habis beliau jatuh, almarhum jatuh, EFS ini langsung maju, yang mulia. Saya lihat dia langsung pegang senjata. Dia kokang senjata dulu, dia ke arah almarhum, dia ada sempat tembak, yang mulia, ke arah almarhum. Itu Berapa kali saudara FS nembak? saya sudah tidak ingat kalau yang berapa kali dia tembak, yang mulia. Saudara tidak ingat berapa kali saudara FS nembak? Bagaimana cara saudara FS menembak? Ke arah bawah, yang mulia. Coba saudara praktekkan. Korban di mana waktu itu? Di Sudah lantai? jatuh, yang mulia. Sudah jatuh, tengkurap. Tengkurap, yang mulia. Oke. Jadi dia kan di sini, yang mulia, di depan samping saya. Dia langsung maju ke depan, kokang senjata, langsung ke samping tangga itu langsung tembak, yang mulia. 2 tangan. Berdiri di posisi nembak. Berdiri, masih berdiri itu, yang mulia. Saat saudara FS menembak, saat saudara menembak, apa yang dilakukan oleh saudara Ricky dan saudara Kuat? Saya tidak tahu, mereka di belakang saya soalnya, yang mulia. Saya tidak melihat ke belakang pada saat itu. Saudara tidak melihat ke belakang, mereka ada di belakang saudara. Siap, yang mulia. Saudara PC di mana? Itu terakhir saya lihat masuk di kamar, yang mulia. Sama Om Kuat waktu itu, yang mulia. Hah? Sama Om Kuat yang antar pertama itu, yang mulia, antar tasnya. Itu terakhir saya lihat PC, yang mulia. Makan dulu makanan saya, baru saya naik tangga. Sampai lewat tangga dapur itu ada pintu kan, yang mulia, pintu di lantai 3. Nah pintu itu cuma bisa dibuka lewat dalam pakai kode, yang mulia. Jadi saya ketok, izin bapak, izin bapak. Agak lama dia buka pintu, mana? Saya buka tas, saya kasih tas itu senjata HS itu ke bapak, izin bapak. Udah kamu turun aja. Saya tutup, saya turun lagi. Padahal itu pikiran saya mau makan, yang mulia. Tapi sudah tidak fokus lagi, pokoknya sudah kacau pikiran saya, yang mulia. Saya sudah rencana mau makan, tidak jadi makan. Baru saya pas turun, saya langsung ke toilet, yang mulia. Pertama saya ke toilet. Saya masuk ke toilet, saya berdoa, yang mulia. Saya bilang, Tuhan, kalau bisa Tuhan, ubahkan pikirannya Pak Sambo, Tuhan.
Saya bilang, Tuhan kalau bisa ubahkan pikirannya Tuhan, biar nggak jadi menembak Yosua kan. Saya bilang, karena saya takut juga yang mulia. Saya nggak tahu mau cerita ke siapa lagi pada saat itu. Saya tidak tahu mau cerita ke siapa. Baru saya cuma beraninya berdoa yang mulia. Baru habis saya berdoa, saya keluar, Agus bilang saya, Cat, ya Om, Ibu udah turun Om. Ibu udah Siapa turun. yang bilang gitu? Agus yang mulia, ART. Om, Ibu udah turun. Jadi saya keluar, saya sempat ambil masker dulu di gudang, saya ambil masker, saya masuk lagi saya keluar di mobil situ sudah ada Bang Riki, ada almarhum, ada Ibu di tengah, di belakang ada Om Kuat, saya langsung naik yang mulia. Bentar. Dan untuk mengetahui situasi sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat, sudah ada rekan kami Yasmin Atania langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yasmin, fakta-fakta apa lagi yang terkuak di persidangan hari ini? Ya, selamat sore Anissa dan juga pemirsa. Sebelumnya dapat kami informasikan bahwa sidang dengan agenda konfrontir maksud KB atau saling memberikan kesaksian atas 3 terdakwa yakni Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal untuk hari ini sudah selesai dilaksanakan tadi sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Yang mana untuk hari ini baru Richard Eliezer saja yang selesai memberikan kesaksiannya, sementara untuk Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal ini akan dijadwalkan memberikan kesaksian pada Senin pekan depan atau tepatnya 5 Desember 2022. Adapun fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan hari ini tadi sepertinya sudah dijelaskan bahwasanya pada saat Richard Eliezer ini menjelaskan terkait dengan kronologis terjadi penembakan, yang mana ia pun sempat berkaca-kaca saat sedang memperagakan situasi proses penembakan tersebut, dan juga hal ini tentunya tadi juga menjadi cukup haru di ruang sidang pada saat Richard memperagakan hal tersebut. Kemudian tadi juga ada hal menarik saat persidangan pada saat dari kuasa hukum Kuat Ma'ruf bertanya kepada Eliezer ini terkait dengan alasan Eliezer mengapa menembak Yosua sebanyak 3 atau 4 kali, bukan 1 kali saja. Langsung dijawab oleh Richard bahwasanya saat itu Richard dalam keadaan tertekan dan di sampingnya pun ada sang Jenderal Bintang 2 atau saat itu yang menjadi atasannya yakni Ferdy Sambo, sehingga ia tidak bisa menolak dan hanya bisa menuruti apa kehendak atau perintah dari atasannya tersebut. Kemudian juga tadi pada saat kuasa hukum dari Kuat Ma'ruf bertanya hal lain, yakni mengapa alasan Ferdy Sambo ini menggunakan sarung tangan. Ini Richard Eliezer sempat sedikit terpancing dan juga menjawab dengan nada tinggi bahwasanya hal tersebut seharusnya ditanyakan langsung kepada Ferdy Sambo, bukan kepada Richard Eliezer. Dan juga terkait dengan adanya sarung tangan ini, terkait dengan kesaksian terkait sarung tangan, maksud kami hal ini penting diketahui untuk mengetahui makna perencanaan yang didakwakan kepada Ferdy Sambo, selain tentang perintangan penyidikan juga tentang pembunuhan berencana. Dan untuk esok sidang akan diagendakan adalah keterangan para saksi dari 6 terdakwa justice of collaboration, maksud kami obstruction of justice, terkait dengan keterangan dari para saksi nanti akan dihadirkan. Anissa. Baik, terima kasih Yasmin Atania melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, dalam persidangan hari ini Baradae menceritakan detail kronologis peristiwa penembakan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Barada Eliezer juga mengungkap bahwa Ferdy Sambo memakai sarung tangan hitam sebelum insiden penembakan Brigadir Yosua. Saya langsung naik ke lantai 2 yang mulia. Saya masih merasa takut juga pada saat itu yang mulia. Saya naik ke lantai 2, saya lihat lagi ada kan kamar terbuka tuh. Saya di pikiran saya, aduh ini sudah mau terjadi ini, udah mau terjadi ini kan penembakan ini. Saya langsung masuk juga ke kamar. Saya berdoa lagi di situ yang mulia. Saya berdoa lagi di kamar dengan doa yang sama juga yang mulia. Saya berdoa yang sama. Selesai saya masih agak diam sedikit, nggak lama ada suara Pak Efes di bawah yang mulia. Suara Efes di bawah, saya turun ke bawah, sampai di ujung tangga sudah ada Pak Efes. Di situ dia sudah pakai sarung tangan yang mulia, sarung tangan karet. Pemirsa, Ketua Umum Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB akan menggelar pertemuan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Informasi selengkapnya usai jeda.